Baik, selanjutnya untuk pembahasan TO3 UMM, mata pelajaran fisika, kita masuk ke nomor 43. Sebuah ruangan yang berbentuk bola dengan jari-jari R dibuat dari bahan yang sama dengan ruangan yang berbentuk kubus dengan sisi R. Anggaplah ketebalan kedua ruangan sama besar dan kalor dapat merambat dari semua sisi. Ruangan dengan bentuk kubus akan memperoleh aliran kalor dari luar lebih kecil dengan rasio 1:P dibanding model bola. Oke, itu dari pernyataan 1 ya. Kita akan buktikan terlebih dahulu pernyataan 1 ini benar atau tidak. Dikatakan bahwa ruangan yang berbentuk kubus itu memperoleh aliran kalor dari luar yang lebih kecil dengan rasio 1:P dibandingkan dengan model yang berbentuk bola. Oke. Kita harus paham dulu aliran kalor ya secara konduksi lah ya, secara konduksi, karena di sini yang lebih ditekankan itu adalah bagaimana kalor itu melewati permukaan dari ruangan tersebut ya. Sehingga kita menganalisis aliran kalor atau biasanya disebut dengan laju kalor ya secara konduksi. Aliran kalor secara konduksi. Oke. Aliran kalor secara konduksi itu bisa dituliskan dengan persamaan yaitu Q/T. Jadi kalor persatuan waktu itu K, konduktivitas termal, A ini luas penampangnya, kali delta T ini perubahan suhunya, per L. L-nya ini adalah tebalnya ya. Jadi ini adalah persamaan dari aliran kalor secara konduksi. Oke. Kita akan lihat satu persatu variabelnya. Yang pertama yaitu K, konduktivitas termal. Konduktivitas termal. Nah, pada konduktivitas termal ini gitu ya, itu dipengaruhi oleh bahan pembuatan dari atau jenis bahan yang dilewati oleh kalor ya. Jenis bahan. Oke. Nah, karena dikatakan tadi bahan pembuatan untuk ruangan yang berbentuk bola dan kubus itu sama, maka K ini bisa kita abaikan kalau kita ingin membandingkan ya laju kalor pada ruangan berbentuk bola dan kubus. Kemudian ada delta T, perubahan suhu. Untuk perubahan suhu di sini juga sama ya, dianggap sama. Perubahan suhu karena dikasih atau diberi kalor yang sama, sehingga di sini juga tidak ada perbedaan antara ruangan berbentuk bola ataupun kubus. Kemudian L itu adalah tebal ya, tebal dari bahan yang dilewati oleh kalor. Nah, dikatakan juga kan sama gitu ya. Tebal dari bola dan tebal dari ruangan berbentuk kubus itu kan sama, sehingga juga bisa diabaikan. Nah, satu-satunya yang membedakan aliran kalor secara konduksi di sini adalah A. A itu adalah luas penampang. Luas penampang ya. Nah, berarti kita akan melihat tuh ya, luas penampang pada bola dan luas penampang pada kubus itu lebih besar yang mana gitu ya. Nah, saya akan coba untuk gambarkan ulang. Nah, ini bola ya, ruangan yang berbentuk bola. Nah, karena dikatakan tadi kalornya itu masuk dari segala arah, maka di sini luas penampang bola ya sama saja kayak luas permukaan bola ya. Nah, luas permukaan bolanya itu saya tulis A-nya di sini adalah Pi kali R kuadrat. Nah, karena jari-jari dari bola ini itu adalah R besar, maka luas permukaannya saya ganti Pi R kuadrat ya. Itu untuk ruangan yang berbentuk bola. Sedangkan untuk ruangan yang berbentuk kubus, oke, saya gambar dulu kubusnya. Seperti ini.
Nah, ini kubus ya, dimana sisinya itu sebesar jari-jarinya bola, atau ini R gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 43 pernyataan 1, bahwa tadi dikatakan kalornya masuk dari segala arah gitu ya. Nah, karena di sini sisi dari kubusnya itu ada 8, sisinya ada 8 ya. Kanan, kiri, atas, bawah, depan dan belakang begitu. Oke. Ini semuanya adalah kinya masuk gitu ya. Sama seperti di bola juga seperti itu. Maka untuk luas penampangnya itu kan A itu untuk kubus sebenarnya hanya sisi kali sisi, atau saya tulis dengan R kuadrat karena sisinya sama dengan R besar ya. Sehingga sama dengan R besar kuadrat. Nah, karena di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 sisi ya. Benar ya? 1 2 3 4 5 6 maaf, ada 6 ya. Sorry. Ada 6 sisi gitu ya. Ada 6 sisi, sehingga luasnya ini ya untuk seluruh kalor yang masuk ke dalam kubus itu adalah 6R kuadrat gitu ya. 6R kuadrat. Nah, berarti untuk kalor yang masuk ya secara konduksi pada ruangan bola dan ruangan kubus harusnya lebih besar yang masuk itu ke kubus. Karena di sini luasnya itu 6R kuadrat, sedangkan untuk yang bola itu hanya pi R kuadrat. Nah, pi itu kalau diuraikan kan hanya 3,14 gitu ya, R kuadrat. Oke, sehingga pernyataan 1 itu jawabannya adalah salah ya. Karena Ki yang masuk ke dalam kubus, Ki kubus itu lebih besar daripada Ki bola gitu ya. Nah, kenapa kok demikian? Karena A-nya, A dari kubus itu lebih besar daripada A dari bola gitu ya. Sehingga jawabannya itu salah. Oke. Terus kemudian pernyataan kedua, laju aliran kalor itu semakin kecil bila luas bendanya diperkecil. Oke. Nah, ini benar ya, ini benar. Kenapa kok demikian? Karena di sini aliran kalor itu sebanding dengan luas penampangnya, oke ya. Kalau nanti kalornya masuk ke semua ruangan, dari segala sisi, maka bisa dikatakan A-nya ini sama saja kayak luas permukaan benda. Sehingga kalau luas permukaan bendanya makin kecil, maka laju aliran kalornya juga akan semakin kecil. Sehingga pernyataan kedua ini jawabannya adalah benar. Oke. Karena salah dibenarkan gitu ya. Karena salah dibenarkan, maka jawabannya adalah D ya, dosa gitu ya.